Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, agar kegiatan layanan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan sesuai yang kita harapkan, maka kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oh, ada dua. Siapa coba? Kerlingannya ke arah ketua dulu, nanti yang terakhir ya, penutupan. Oke, silakan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya, agar kegiatan layanan pada pagi hari ini dapat lancar, di sini Ibu akan ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di pada hari ini ya. Harapan Ibu untuk kedepannya bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk seterusnya kehadiran itu tetap kalian jaga dengan baik-baik ya. Oke. Selanjutnya agar suasana layanan kita dapat tetap semangat, fokus, Ibu akan ajak kalian ice breaking terlebih dahulu, oke? Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manusia berdoa. Putar tangan diputar, lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda. Siap berdoa. Siap, ayo semangat. Tepuk jari dua, tepuk jari sambil bernyanyi, Tepuk jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3. Ayo bernyanyi lagi. 1 jari kiri ku gabung menjadi panjang. 2 jari kiri ku gabung menjadi 4. 3 jari kiri ku gabung menjadi tinggi. 4 jari kiri ku gabung menjadi 5 jari kanan, 5 jari kiri ku gabung menjadi 10. Oke, silahkan duduk kembali. Baik, harapannya tetap semangat ya, tetap semangat untuk mengikuti layanan. Sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu akan mengingatkan kalian dengan kesepakatan kelas kita. Ingat? Iya. Apa yang pertama? Saling menghormati dan menghargai. Kemudian apa lagi? Menyertakan 4 kata ajaib. Yang ketiga? Berdoa dan sebelum sesudah belajar. Yang keempat? Aktif. Yang kelima? Menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir? Angkat tangan jika ingin berpendapat. Oke, kira-kira ingin ditambah tidak kesepakatan kita pada hari ini? Cukup. Nah, baik, selanjutnya anak-anak ada yang masih ingat materi layanan kita pada minggu kemarin itu apa? Coba, siapa yang masih ingat? Ya, silakan Melani. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Coba apa itu kenakalan remaja?
Perilaku menyimpang pada Oh, perilaku menyimpang. Artinya tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, baik. Topik pada hari ini masih ada kaitannya dengan topik kita pada minggu lalu, yaitu di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying. Mengapa Ibu memberikan layanan Stop Bullying ini kepada anak-anak sekalian? Karena menurut hasil pengamatan Ibu selama ini, masih sering terjadi ya kasus ini di kalangan remaja, khususnya tidak usah jauh-jauh di lingkungan kita di SMA Negeri 1 Cempaka. Benar tidak? Benar ya? Benar. Nah, jadi harapannya untuk di kelas ini tidak akan terjadi, tidak akan ada yang membuli dan tidak ada juga yang kena bully. Nah, tujuan dari layanan ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat ketika nanti melewati diskusi, anak-anak dapat menyimpulkan apa itu pengertian bully. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menguraikan faktor penyebab dari perilaku bully tersebut. Setelah itu, diharapkan juga dari materi ini, anak-anak dapat merumuskan dampak dari perilaku bully tersebut. Setelah kalian mengetahui pengertian dan juga dampak dan serta penyebab, anak-anak diharapkan dapat mempresentasikan nanti ya dari perilaku bully tersebut. Itu tujuan Ibu dan harapannya ketika kalian tahu apa itu bully, penyebab dan dampak, kalian juga sudah menyajikannya nanti hasil pengamatan kalian. Harapannya kalian tahu bahwa bully itu tidak boleh dan tidak harus terjadi di lingkungan mana saja, ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran kita, dalam kegiatan layanan kita. Di sini kalian sudah berkelompok, ini kelompok belajarnya ya. Kelompok belajarnya. Nah, di sini nanti kalian akan Ibu sajikan sebuah video ya, akan Ibu sajikan sebuah video. Di situ akan kalian analisis video tersebut ya. Nah, nanti akan Ibu berikan juga nanti lewat, kalian bawa HP ya. Bawa HP, silakan dikeluarkan handphonenya untuk kalian searching masalah topik kita pada hari ini, oke? Nah, setelah nanti kalian mencari tentang topik kita ini, kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas ya, dipresentasikan dengan cara yang Ibu serahkan kepada kalian. Bebas, mau presentasinya lewat apa, mau presentasinya bagaimana, mau misalnya contoh misalnya bermain peran atau misalnya presentasi PPT. Kan sekarang ini kalian ada sudah download ini bukan? Belum? Tanpa belum? Sudah. Setelah itu kalian terakhir nanti akan ada sebelumnya akan Ibu berikan LKPD secara berkelompok, akan Ibu bagikan ya kepada kalian. Nah, silakan kalian isi sambil kalian itu sebagai pedoman kalian untuk presentasi nanti. Dan di akhir nanti ada lagi sebagai bahan pemahaman kalian. Baik, selanjutnya di sini sebelum Ibu menampilkan apa itu kasus yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian, coba di sini Ibu pengen tahu dulu, menurut kalian apa itu bullying? Ya, silakan berdiri, Sandi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, bully itu adalah perundungan yang terjadi bisa di sekolah maupun di mana saja. Iya, kita kasih plus dulu kepada Sandi, benar sekali ya. Jadi bully itu sama saja dengan kata-katanya, kalau menurut kita bahasa Indonesia ini, orang Indonesia ini perundungan. Itu yang bullying itu bahasa Inggrisnya ya, bahasa asingnya. Kalau bahasa kita yaitu perundungan. Apa tadi kata Sandi? Yang
terjadi bisa di sekolah maupun Oh, itu ya, tempatnya ya, tempatnya itu bisa di sekolah dan bisa di mana saja, di rumah, di lingkungan masyarakat. Coba satu lagi, bully itu yang seperti apa? Ya, Sebelumnya mohon izin kepada Ibu, perkenalkan nama saya Pigi Adiansa. Jadi menurut pendapat saya, bully itu adalah perilaku tercela yang dapat merusak mental seseorang. iya. Oke, kita beri tepuk tangan. Benar sekali. Jadi dengan perilaku bully itu bisa merusak mental, ya. Jadi berefek ke mental seseorang. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, silakan terlebih dahulu kalian lihat video berikut. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini Kita kuatkan sedikit ya. teman serta bahaya bullying. Kuat. Sebelum masuk ke pembahasan, Dikuatkan sedikit. simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Silakan diperhatikan. Lalu terampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban? Pelaku. Ya, sampai di sini. Dari kasus yang kalian lihat, yang kalian baru saksikan ini, coba pertanyaannya, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Silakan angkat tangan sesuai dengan kesepakatan kelas kita, ya. Kemudian apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Ya. Perkenalkan, saya Wani Marisa. Itu korban dari kejadian tersebut adalah Agus, sedangkan pelaku adalah Farel dan teman-teman, dan pengamatnya Siti. Iya, tepuk tangan. Benar sekali ya. Nah, selanjutnya, apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya tersebut? Ya, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rani Mutia Busaina. Mungkin menurut saya yang Agus lakukan, mungkin dia akan merasa insecure karena berat badannya. Setelah itu mungkin dia akan merasa, oh mungkin saya sangat lambat karena berat badannya itu. Mungkin hanya itu, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Rani ya. Jadi dia merasa tidak percaya diri timbulnya ya. Jadi mentalnya tuh terganggu, benar kata si Fikri tadi. Akibat dari bully itu akan membuat mental seseorang itu terganggu ya. Nah, selanjutnya ini Ibu akan tanya kepada kalian semua ya. Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Ya, silakan. Reaksi saya jika melihat peristiwa bully di depan saya akan berusaha untuk mencegahnya, dan jika memang sudah tidak bisa mencegah, saya akan melapor kepada guru. Oke, bagus sekali. Bagus ya. Jadi kalau misalnya ada perilaku bully itu di depan mata kalian, kemampuan kalian dengan upaya kalian untuk mencegah hal itu, ya, untuk melerai atau mengkomunikasikan kepada si pelaku untuk tidak membuli si korban misalnya. Kalau memang tidak bisa dengan cara seperti itu, maka silakan dilaporkan kepada guru. Jika di sekolah, laporkan kepada guru. Boleh ke guru pembimbing akademik kalian, boleh ke guru BK ya, atau ke wakil kesiswaan dan guru yang lain. Silahkan. Oke, untuk seterusnya kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, di sini Ibu akan memberikan LKPD ya. Ini LKPD-nya secara berkelompok sebagai panduan kalian untuk berdiskusi ya. Silakan. Nanti ketika presentasi itu sebagai ini kalian panduan. Ya, silakan kalian
baca, cermati pertanyaannya, kemudian silakan pada saat inilah kalian gunakan HP kalian untuk searching, untuk mencari apa yang sebenarnya bully itu. Nah, silakan. Ibu akan beri kalian kebebasan mengenai hasil presentasi kalian, mau bagaimanapun semuanya silakan. Tidak ada ibu batasi, tidak ada ibu akan larang, semuanya silakan. Mau bentuk apapun. Ya, silakan. Kalau memang mau bermain peran, artinya kalian harus belajar untuk memperagakan. Di tempat duduknya sendiri tidak apa-apa, latihan-latihan. Nanti ibu akan beri waktu sekitar berapa ya? 10 atau 15 menit ya. Ya, silakan. Silakan. Siapa di sini yang jago nyanyi? Oh, ada yang jago nyanyi. Yang jago puisi ada tidak? Ada. Rani ya? Oh, Yuni. Bagus. Semuanya berperan ya, berperan. Jadi tidak ada yang mendominan, silakan. Kira-kira di kelas ini ada yang pelaku bully dak? Pernah dak? Misalnya ada kawannya melakukan kesalahan atau ada ketika dia pelaksanaan upacara, dia tertawa, terbahak-bahak. Ada tidak sering seperti itu? Ada. Kira-kira itu sudah termasuk bully? Ya, sudah. Iya kan? Iya, itu sudah termasuk bully. Misalnya ada temannya melakukan kesalahan, itu dari hal yang terkecil ya. Dari hal terkecil. Misalnya sering bercanda, tapi dia bercanda, tapi orang tersebut tidak menerima. Itu kira-kira bully apa bukan? Bully. Ya? Kalau bercandanya berlebihan itu sudah bully namanya. Ini apa? Buat apa? Oh, kanva. Kanva ya. Sudah bisa buat kanva? Bisa. Ya, silakan. Ibu beri kebebasan ya. Ini presentasinya? Oh, pidato. Bagus, 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 bagus. Oh, bahasa Inggris. Iya, bagus, bagus, bagus. Bagaimana dengan kelompok ini? Apa? Bermain peran. Bisa? Oh, jago-jago peran, bermain peran ya di kelompok ini ya? Bagaimana? Siap? Siap. Kira-kira selesai? Selesai. Nah, silakan dari berapa kelompok? 4 kelompok yang bersedia untuk tampil duluan siapa? Ya, kelompok insinyur. Ya, silakan. Setelah nanti teman kalian presentasi, kalian akan memberikan tanggapan ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai dari kelompok. Baik. Kami dari kelompok insinyur. Perkenalkan, nama saya Pigi Aryansa. Saya Milani Trisanoli Dayona. Saya Adliel Amin, saya Emmanuel Pratama. Saya Anita. Saya Dita Ramli. Saya Trimoli Dazafra. Di sini kami dari kelompok insinyur akan mempresentasikan materi bully dengan metode pidato. Oke. On this occasion, allow me to speak about a very important and urgent issue, bullying. Jadi pada kesempatan ini kami akan berbicara tentang masalah yang sangat penting dan mendesak, yaitu bully. Bullying is an act that damages not only a person's physical, but also mental and emotional health. Jadi bully itu adalah tindakan yang merusak tidak hanya fisik, tetapi mental dan emosional seseorang. It is an act that not only harms the victim, but also reflects moral decay in our society. Ini adalah tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencerminkan kerusakan moral dalam masyarakat kita.
Bully can happen anywhere in schools, workplace, even on social media. Bullying bisa terjadi di mana saja, di sekolah, di lingkungan kerja, bahkan di media sosial. It takes various forms, ranging from physical violence, teasing, insults, to spreading fake news or slander. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari kekerasan fisik, ejekan, penghinaan, hingga penyebaran berita bohong atau fitnah. No form of bullying can be justified. Tidak ada satupun bentuk bully yang bisa kita benarkan. Know that everyone deserves to be treated with respect and dignity. Ketahuilah bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. There is no reason to treat others unfairly or harshly just because they are different, whether in appearance, background, or beliefs. Tidak ada alasan untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil atau kasar hanya karena mereka berbeda, baik dalam penampilan, latar belakang, ataupun keyakinan. We must understand that difference are strengths, not weaknesses. Kita harus memahami bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ladies and gentlemen, Hadirin teman-teman semuanya, I invite all of you to start the change from ourselves. saya mengajak kita semua untuk memulai perubahan dari diri kita sendiri. Let's start a positive, supportive, and bullying-free environment. Mari kita ciptakan lingkungan yang positif, saling mendukung, dan bebas dari bully. Make tolerance, empathy, and love the principles of our daily lives. Jadikan toleransi, empati, dan cinta kasih sebagai prinsip hidup kita sehari-hari. By stop bullying and fighting all forms of violence, we can build a better future, not only for ourselves, but also for future generations. Dengan berhenti melakukan bully dan melawan segala bentuk kekerasan, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Baik, macam-macam bullying yaitu bullying fisik atau tindakan yang melibatkan fisik. Bullying verbal menggunakan kata-kata untuk menyakiti korban, seperti menghina, mengejek. Silakan kalian perhatikan, nanti kasih tanggapan. Selanjutnya, bullying sosial, mengisolasi korban dari kelompok atau teman-teman, menyebarkan gosip atau membuat korban merasa dikucilkan. 4. Bullying siber, merupakan teknologi digital seperti media sosial, pesan teks atau email. 5. Bullying psikologis, tindakan yang menyebabkan tekanan mental atau emosional kepada korban, seperti mempermalukan di depan umum atau menggunakan intimidasi non-verbal. Berikutnya yaitu ciri-ciri bullying. Apa sih ciri-ciri bullying? Yang pertama, adanya ketidakseimbangan kekuatan. Yang kedua, perilaku agresif berulang. Yang ketiga, korban merasa takut atau tertekan. Dan yang keempat, perilaku menunjukkan dominasi. Biasanya pelaku bullying memiliki keinginan untuk mendominasi atau mengontrol korbannya. Berikutnya adalah cara mengatasi bullying. Yang pertama, melaporkan kepada orang dewasa. Korban atau saksi bullying sebaiknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada guru, orang tua, atau pihak yang berwenang. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran. Edukasi tentang bullying dan dampaknya perlu ditingkatkan di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah tindakan ini. Yang ketiga adalah mendukung korban. Berikan dukungan emosional kepada korban bullying. Dengarkan ceritanya dan bantu mereka mendapatkan bantuan profesional jika diperlukan. Yang keempat, membangun lingkungan yang positif. Sekolah dan lingkungan sosial harus membangun budaya saling menghormati, toleransi, dan empati untuk mencegah bullying. Yang kelima, intervensi dari pihak sekolah atau instansi. Sekolah harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani kasus bullying dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Yang terakhir ada pelatihan keterampilan sosial, membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti asertivitas dan resolusi konflik, dapat mencegah mereka menjadi pelaku atau korban bullying. Okay, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Oh ya, silakan. Teman-teman
teman-teman yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ya, silakan. Selanjutnya yang ingin memberikan tanggapan, ya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani Busaina, izin bertanya kepada kelompok Insinyur. Saya ingin bertanya, contoh dari bully cyber itu apa sih, Kak? Cyber itu cyber ya? Cyber bullying. Baik, terima kasih kepada kami telah bertanya. Jadi contoh cyberbully itu adalah pembulian di media sosial, yaitu menyebarkan kebohongan atau mengunggah foto dan video yang melakukan seseorang, atau biasanya itu memfitnah seseorang atau menyebarkan berita hoax. Mungkin itu saja dari jawaban dari kami. Bagaimana? Rani, sudah jelas. Ya, benar sekali ya. Ada lagi? Ya, silakan. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok insinyur, apa saja faktor yang memicu seseorang untuk melakukan bullying? Ya, silakan. Ya, silakan. Kelompok insinyur. Ada beberapa faktor, yaitu ada termasuk faktor keluarga, faktor teman sebayanya, faktor dari media sosial ada juga, dan ada juga dari individu yang dikontrol merasa dia insinyur atau karena dia insecure. Maaf. Ya. Dia insecure atau tidak percaya diri dengan dirinya, dan juga rasa kuasa dan pengendalian. Ya, bagaimana? Jelas. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Ya, kita beri aplaus kepada teman kalian kelompok insinyur. Bagus sekali. Silakan ditutup. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok insinyur. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan selanjutnya dari kelompok mana? Oke, silakan kelompok apa? Presiden. Ya, silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Presiden. Di sini kami akan bermain peran serta menjelaskan dan memberikan bagaimana cara mencegah terjadinya bullying. Selamat menyaksikan. Miris, Indonesia menjadi posisi kelima, yaitu terjadinya bullying. Juga datang. Sudahin aja nih. Ya iyalah, siapa juga yang mau temenan sama dia? Udah cupu lugu, atau 4 lagi. Kita tahu gak sih? Enggak. Ini namanya Anton. Anton. Bullying. Kalian dipanggil oleh guru. Kalau kita nggak mau, tapi kalian di sana. Bullying merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti perasaan orang, lebih baik secara fisik maupun psikis. Tunggu dulu. Ini biar banyak dulu. Cuma gini. Pergi sana. Bullying bisa dilakukan secara fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying. Bullying dapat menyebabkan beberapa gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya, seperti cemas, depresi, penurunan prestasi, menarik diri dari lingkungan, memiliki keinginan untuk balas dendam, merasa rendah diri, bahkan lebih parahnya, memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Takkan cukup kan lewat sini. Ya ampun, kesempatannya bagus loh. Ambil. Nggak mau. Gue
Jalan-jalan ke Bengkulu. Langsung aja ketemu si Cupu. Aduh, kukira Su. Ternyata Lulu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bullying atau menyebutkannya. Yang pertama yaitu verbal bullying atau perundungan verbal. Yang kedua, physical bullying atau perubahan fisik. Ketiga, social bullying atau perundungan sosial. Dan yang keempat, cyberbullying atau perundungan dunia maya. Dan yang kelima, sexual bullying atau perundungan seksual. Dan cara mengatasi bullying. Yang pertama, sosialisasi tentang bullying. Perundungan di sekolah seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bahwa seseorang sedang dibully. Penting bagi seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, staf sekolah, hingga petugas kebersihan untuk dipahami mengenai perundungan. Yang kedua, membuat aturan yang tegas terhadap perundungan. Aturan yang ketat mengenai bullying sangat penting untuk ditegakkan, mulai dari aturan kelas hingga aturan sekolah. Semua orang harus mengetahui konsekuensi dari perundungan. Hal ini biasanya membuat para pelaku perundungan jera dan menghindari tindakan tersebut. Yang ketiga, deteksi bullying sejak dini. Setelah sosialisasi, siswa diterapkan agar tanggap dan cepat mendeteksi perilaku bullying dilaporkan. Melalui deteksi ini, dan kamu memiliki mudah menghapus bibit-bibit perundungan secepat mungkin, seperti penghinaan, ejekan terhadap penampilan fisik, pemerasan atau tindakan fisik yang menyaksikan. 4. Memberikan dukungan pada korban. 5. Menjadi contoh yang baik. 6. Melawan perundungan. Dan yang ketujuh, terakhir, yaitu membantu pelaku menghentikan perilaku buruk. Yuk semangat diri kita nyanyi. Ayo. Ayo semuanya bernyanyi, semuanya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak memukul-mukulan, teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak memukul-mukulan, teman-teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Dia ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak memukul-mukulan, menyayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, sama teman. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk kelompok yang apa ini? Kelompok apa? Presiden. Siapa yang inginkan tanggapan? Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pigi Ardiansa. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok presiden. Baik, yang ingin saya tanyakan itu tentang macam-macam bully itu tadi teman-teman sebutkan ada namanya bully seksual. Nah, bully seksual itu Ya. seperti apa? Tolong jelaskan. Ya, silakan ditanggapi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok
Ini sih. Contoh bully seksual itu seperti ketika dilakukan tanpa persetujuan korban, ujaran yang melecehkan tubuh, tatapan seksual, catcalling, mengirimkan pesan atau gambar video bernuansa seksual, mengintip aktivitas privat, memberikan hukuman bernuansa seksual, memegang bagian tubuh, memaksa membuka pakaian, dan lain sebagainya. Iya, bagaimana? Jelas. Oke, kita beri tepuk tangan. Ada lagi tanggapan yang lain dari kelompok lain? Tidak ada ya? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, silakan ditutup. Sekian penampilan dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kita beri aplaus kepada teman kalian. Ya. Kemudian selanjutnya, silakan. Kelompok mana? Pilot, silakan. Maju ke depan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pilot ingin mempresentasikan tentang apa itu bullying. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Binadia. Saya Yanti. Saya Nelsa Estiara. Saya Pepi Maulia. Saya Noah Muslim. Saya Rene Tika. Ada beberapa daftar kegiatan yang Silakan diperhatikan ya. kita bahas. Itu apa? Yang pertama yaitu apa itu bullying, yang kedua jenis-jenis bullying, yang ketiga apa dampak dari bullying, yang keempat yaitu mengenali tanda-tanda bullying, kelima pencegahan bullying, dan enam bagaimana menanggapi penindasan. Yang pertama yaitu apa itu bullying. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lain yang dianggap lebih lemah atau tidak berdaya. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau sosial, seperti memukul, mengejek, mengancam, menyebarkan rumor, mengucilkan, ataupun mengintimidasi. Tujuan dari bullying biasanya untuk menunjukkan kekuasaan atau dominasi atas korban yang seringkali merasa takut, terluka, atau malu akibat dari tindakan tersebut. Bullying bisa terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja, komunitas, dan bahkan di dunia maya atau cyberbullying. Dampak dari bullying sangat serius dan dapat menyebabkan masalah psikologis jangka panjang bagi korban. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Rini dan Mika. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik ini adalah bentuk bullying yang paling mudah dikenal, melibatkan tindakan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, merusak barang milik korban, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa untuk menyakiti seseorang. Contohnya, termasuk mengejek, menghina, memberi julukan yang merendahkan, mengancam, atau berkomentar kasar yang dapat merusak harga diri seseorang. Dan yang ketiga, bullying sosial. Bullying sosial bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang, bisa termasuk mengucilkan seseorang dari kelompok, menyebabkan gosip atau rumor yang merusak, atau mempermalukan seseorang di depan umum. Selanjutnya, cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial, pesan teks, email, dan platform online lainnya. Cyberbullying dapat berupa penghinaan, ancaman, atau penyebaran berita-berita yang kurang benar yang berpotensi untuk mempermalukan atau mengintimidasi atau membuat korban merasa kurang percaya diri. Selanjutnya,
bullying seksual melibatkan tindakan yang berhubungan dengan pelecehan seksual seperti komentar seksual yang tidak pantas, sentuhan yang tidak diinginkan, atau penyebaran rumor tentang aktivitas seksual seseorang. Ada pula dampak bullying. Penindasan dapat berdampak besar pada korban dan pelakunya. Yang pertama, dampak bullying pada korban. Beberapa korban bullying dapat mengalami trauma jangka panjang atau bahkan mengembangkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Pada kasus yang ekstrim, bullying dapat meningkatkan resiko korban berpikir untuk bunuh diri atau mencoba bunuh diri. Selanjutnya, pelaku bullying dapat mengalami berbagai dampak negatif, termasuk perkembangan perilaku antisosial, kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, dan masalah akademik atau profesional. Mereka juga beresiko menghadapi masalah hukum, masalah kepribadian seperti kesulitan mengendalikan amarah dan penyalahgunaan zat. Selain itu, pelaku bullying bisa mengalami pengucilan sosial dari teman dan keluarga, serta menghadapi kesulitan dalam karir dan hubungan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu mengenali tanda-tanda korban bullying. Yang pertama yaitu pola tidur terganggu. Korban bullying waktu tidurnya sering terganggu karena memikirkan kesehatan mentalnya yang sering dibully baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua itu perubahan fisik seperti memar, luka-luka yang dialami oleh korban. Yang ketiga yaitu perubahan emosional. Korban bullying yang terbully akan sering merasa diam, yang berubah dari sikap-sikap yang biasanya. Selanjutnya, maka dari itu dengan cara kita bersatu untuk mendidik diri kita sendiri dan komunitas kita dan mengambil langkah positif, kita dapat memerangi penindasan bullying tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seseorang. Kita bisa mencegah bullying itu dari diri kita sendiri. Mulai diri kita sendiri mencegah bagaimana caranya untuk bisa memengaruhi si pelaku itu untuk berhenti membuli. Dan jangan pernah merendahkan orang lain untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Iya, itu merupakan sebuah motivasi untuk kita semua. Ya. Teman-teman, ada yang kurang merasa jelas boleh ditanyakan. Silakan, siapa? Ya, silakan. Kan saya Rani Jabusena ingin bertanya kepada kelompok pilot, bagaimana cara si korban untuk mengatasi, mencegah atau mengatasi bagaimana terjadinya bullying? Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Rani. Ya. Untuk mengatasi bagaimana terjadinya bully pada si korban harus yang pertama berusaha untuk menunjukkan prestasi. Misalnya di awal dia di kelas itu misalnya dia sering dibully karena dia tidak tahu tentang pelajaran. Nah, dia harus berusaha bagaimana caranya dia bisa meningkatkan prestasinya. Yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Misalnya sebenarnya dia sendiri susah untuk bersosialisasi dengan semua orang, tetapi bisa juga dia harus menimbulkan rasa di dalam dirinya untuk berteman dengan orang-orang. Yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Semakin dia semangat ketika mengetahui bahwa merasa dirinya itu direndahkan, dia seharusnya semakin untuk berusaha untuk merubah dirinya menjadi percaya diri. Selanjutnya yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Lebih baik diam daripada meladeni orang-orang yang ingin membulinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu jadikan bully tersebut sebagai penyemangatnya untuk sukses. Saja. Ya, bagaimana Rani? Terima kasih katanya. Berarti dia sudah paham dari bagaimana cara kita mengatasi atau menyikapi perilaku bully tersebut. Oke, dari kelompok lain bagaimana? Cukup? Cukup. Oke. Demikian presentasi dari
kelompok pilot. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu sangat mengapresiasi sekali bentuk sajian kalian ya di tiap-tiap kelompok. Ibu sangat bangga sekali, ternyata anak-anak Ibu ini banyak sekali ide-ide yang cemerlang, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Ya, awalnya kata Ibu pemalu, pendiam, ternyata juga berani untuk berbicara, berani untuk berargumen. Oke, dari apa itu kalian menganalisis tentang perilaku bully, tentang kasus-kasus bullying yang ada di sekolah ini. Di sini Ibu melihat bahwa anak-anak sekalian sudah mulai memahami, ya kan? Dari penampilan 4 kelompok ini masing-masing menyampaikan apa itu bully, kemudian jenis-jenisnya bagaimana, dan juga dampaknya apa dari perilaku bully tersebut. Penyebabnya kenapa, ya kan? Adanya perilaku itu, faktor-faktornya sudah jelas, dan juga kalian sudah menyantumkan bagaimana cara mengatasi atau menyikapi perilaku bully tersebut. Ya kan? Silakan kalian isikan, ya, tuliskan kira-kira 3 hal yang sebelumnya tidak kalian ketahui tentang bully ini apa. Dibagi per kelompok. Satu-satu dulu ya. Nah, silakan tulis 3 hal. Pertanyaannya tulis 3 hal. Tulis 3 hal yang sebelumnya kalian tidak ketahui tentang bully. Silakan ditempelkan di papan tulis. Langsung ya. Ya, langsung. Ya, tempel. Ya. Langsung tempel. Silakan. 2 hal yang mengejutkan. 1 hal yang akan kalian lakukan untuk bertanya. Sudah, biarlah. Ya, biarlah. Baik, kalau sudah silakan duduk, kita akan masuk tahap penutup. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit. Sebelum Ibu menyimpulkan, coba di antara kalian yang bersedia untuk menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir, silakan. Ya, silakan Asmara ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembahasan pada hari ini. Ya. Disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresi seperti mengganggu, menyakiti atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja, dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Dan juga remaja yang menjadi korban bullying akan mengalami beberapa dampak psikologi. Dampak psikologis tersebut adalah malas berangkat sekolah, nilai di sekolah menurun, perasaan kesepian, pindah sekolah, kepercayaan diri berkurang, dan penyesuaian sosial menjadi buruk. Mungkin itu saja. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Kesimpulan yang saya dapatkan daripada sebuah kegiatan kita pada hari ini yaitu bully berdampak buruk bagi korban. Pertama itu memiliki dampak fisik seperti rasa sakit, cedera, atau penyakit yang lainnya. Kemudian dampak emosional seperti rasa takut, rasa cemas, rasa depresi, atau mungkin rendah diri. Setelah itu dampak sosial, kesulitan untuk bersosialisasi, mengisolasi diri, dan kehilangan banyak teman. Ya. Itu dampak akademis, penurunan prestasi, absen dari sekolah, atau bahkan putus sekolah. Penting untuk diingat juga bahwasanya bullying adalah masalah serius yang harus ditangani dengan serius juga. Jika kita mengalami bully, jangan ragu untuk meminta bantuan dan melaporkannya kepada guru atau mungkin kepada masyarakat yang ada di luar. Mungkin hanya itu. Ya.
Kita beri tepuk tangan buat teman kalian yang sudah berusaha untuk menyimpulkan. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan kembali. Jadi, anak-anak sekalian, bullying itu atau bully itu adalah perilaku, bentuk perilaku yang identiknya mengganggu orang lain. Ya. Perilaku yang mengganggu orang lain. Nah, bisa secara verbal, ejekan, hinaan, ya kan? Kemudian fisik, menendang kata kalian tadi, memukul, mencubit, ya. Itu fisik, cyber, mempermalukan, merusak nama baik lewat media sosial, ngirim foto, ya, yang mengandung unsur-unsur seksual dan juga berpengaruh terhadap psikologis si korban tentunya, ya. Benar sekali Rani bahwa perilaku bully itu sangat-sangat mempengaruhi psikologis dari si korban. Kalau di usia remaja, di usia kalian anak sekolah, itu dampak dari perilaku bullying itu akan mengakibatkan dia enggan untuk sekolah. Dia malas untuk berangkat ke sekolah. Apa yang dipikiran dia? Dia malu, dia takut kena bully ketika di sekolah, ya kan? Itu efeknya. Sampai-sampai ada yang tidak ingin sekolah, berhenti sekolah, atau bahkan pindah sekolah. Dia ingin pindah sekolah. Itu salah satu dampak dari perilaku bullying itu, ya. Dan parahnya lagi, ada sampai dia itu ada kepikiran untuk bunuh diri. Nah, makanya kasus bully ini ada hukum, ya, yang mengikat dari perilaku bully ini. Ada undang-undangnya yang melindungi korban-korban bully, ya. Baik, dari materi kita ini masih ada yang kalian tanyakan? Cukup. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian semua. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasik kali ini? Senang. Benar senang? Senang. Kira-kira menurut kalian tertekan tidak mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling? Tidak. Jadi ketika nanti Ibu masuk lagi ke kelas kalian, bersedia ya? Bersedia. Nah, kemudian kalian kira-kira mengenai topik ini, menurut kalian penting tidak buat kalian? Coba orang satu. Kenapa penting menurut kalian? Ya, silakan. Tunjuk tangan. Iya. Ya, Bu, agar kita bisa memahami bully dan bisa menghindarinya. Iya, tepuk tangan. Jadi, ketika kalian sudah tahu tentang bully ini, kalian sudah memahami apa-apa dampak dan faktor-faktor penyebab, kalian akan menghindari dan tidak akan melakukan perilaku bully itu. Dan ketika kalian merasa kena bully, kalian bisa juga mengatasi perilaku tersebut, ya. Oke, harapan Ibu, ya, dari topik ini kalian semakin menjadi manusia-manusia yang baik, saling toleransi, saling menyayangi. Tadi Ibu harapkan dari nyanyian dari kelompok siapa tadi? Presiden tadi, itu akan kalian terapkan, ajak kawan-kawan yang lain untuk anti bullying, ya. Bisa nanti kita akan membuat tim anti bullying, ya, di sekolah ini. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan ini, Ibu akan membagikan angket, ya. Nanti silakan diisi angket ini. Sambil diisi, baik, kegiatan layanan ini akan kita akhiri. Sebelum diakhiri, silakan siapa yang bersedia untuk memimpin doa. Ya, silakan, Sandi. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri kita ini, kita berdoa. Doa ulang. Doa besar. Terima kasih, Sandi. Ya, untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan layanan ini bermanfaat buat kalian, dan harapan dari Ibu bukan hanya dapat kalian pahami dan juga kalian terapkan baik di lingkungan sekolah maupun di
lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi